Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari pengantar arsitektur kelas D. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan apa saja yang ada di bangunan ini. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nugra Baharudin Yusuf Habibi. Dengan ini Muhammad Hatta Lauri. Saya Muhammad Afif Hidayatullah. Saya Valevi Saraksi. Dan kita akan Menjelaskan bangunan yang bernama Balai Raya Edu Park. Oke, seterusnya lihat video kita ya. Penataan bangunan di sini menggunakan konsep yang industrial, terutama pada bagian tembok-tembok ini itu menggunakan semen ya, menggunakan semen. Dan konsep dari letak satu Brawijaya ini kita rata-ratanya itu outbound dan menyatu dengan alam. Apalagi seperti ini konsepnya seperti kayak bendungan, aliran irigasi bendungan, dan rata-ratanya banyak menggunakan konsep-konsep tersebut. Untuk pengalaman ruang ini, kalau di sini tuh arsitekturnya tidak dapat berjalan tanpa hiasan. Mungkin di sini juga tidak ada hiasan. Bangunannya cukup nggak ada cat-cat juga, jadi full kayak semen. Cuman di sini bagusnya dari arsitekturnya dia berbarengan dengan banyaknya pepohonan, jadi tidak akan menghilangi estetika bangunannya seperti itu. Dan untuk lokasinya kan ini taman, terus dirubah menjadi sebuah kafe. Nah, di sini kafenya itu tidak menghilangkan unsur utamanya. Di sini kafe berada di samping-samping dan bergabung dengan sebuah taman. Ya. Jadi sebagai pengunjung juga mungkin ada rasa kagum juga, terus ada rasa tenang, ada bahkan nostalgia terhadap ruangan yang mengingatkan kepada kejayaannya yang dulu taman sekarang jadi kafe. Untuk poin ketiga di sini kita akan membahas lingkungan, sosial, dan budaya. Untuk yang pertama, lingkungan. Di sini arsitekturnya sangat menghargai vegetasi alam. Contoh-contohnya di sini ada pohon yang besar yang tidak ditumbangkan, dan arsitekturnya malah mengubah desainnya agar tidak menebang pohon-pohon yang sudah ada di sini. Dan selanjutnya untuk sosial, di sosial ini dengan tempat yang sangat sejuk, besar, megah, tenang, suasana agak berisik, tapi masih bisa untuk kita mengobrol. Jadi sangat bagus untuk sosial di sini. Dan selanjutnya budaya. Kalau untuk budaya di sini sangat relevan karena warga Indonesia ini suka untuk berkumpul. Jadi tempat ini sangat bagus untuk berkumpul. Soalnya ini tergantung dari jamnya ya. Kalau pagi-pagi seperti ini biasanya kan ada banyak yang untuk ngopi kalau orang, jadi untuk audio visualnya ini cukup berisik. Cuman dia ada dibarengi dengan pepohonan yang sangat rindang, jadi untuk suasananya juga cukup dingin dan nggak panas sekali. Meskipun ini di jam 9 jam 10 ini cukup dingin karena banyak pepohonan. Simulator di sini menunjukkan ketersambungan dengan alam yang di sini pohon-pohon di sini dijaga dengan baik dan cahaya matahari tidak langsung menuju ke arah. Yang kedua yaitu dari bangunan di sini yang dibuat tanpa sekat, yang membuat sirkulasi udara terasa lebih plong, dan bangunan di sini kebanyakan tidak terlalu tinggi sehingga tidak membuat pepohonan ini merusak pohon-pohon yang berada di atasnya. Poin yang ketiga, di sini bangunannya menggunakan seperti beton dan besi, dan di sini atapnya ini sebagai penghubung antar ruang. Jadi jika terjadi hujan, kita bisa menghubungkan, jika kita ingin berjalan, kita masih bisa ke ruang-ruang lainnya. Yang poin terakhir yaitu sosial, karena di sini ruangan yang sangat terbuka dan ada sekat-sekat untuk menghubungkan antar ruang. Jadi tempat di sini untuk bersosialisasi mudah, dan suasana di sini juga tenang. Jadi kita bisa berdiskusi dengan teman-teman menjadi nyaman. Ya, dan untuk poin yang terakhir yaitu tempatnya cukup strategis dan
cukup relevan bagi umat, terutama umat muslim, karena di sini tempat tamannya sekalian kafenya ini dekat dengan masjid yang bisa digunakan untuk beribadah, terutama bagi umat-umat Islam. Udah, kita ada di babak penghujung, kita akan mau menutup presentasi kali ini. Maaf, kita yaping. See you. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.